Saudara-saudari yang terkasih, Yesus menganjurkan, berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan berikanlah kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Anjuran ini disampaikan sebagai tanggapan atas pertanyaan, bolehkah membayar pajak kepada Kaisar atau tidak? Pertanyaan ini diajukan oleh dua kelompok. Pertama, para pengikut orang-orang Farisi. Yang kedua, para pengikut Raja Herodes. Mereka mengajukan pertanyaan bukan untuk mendapatkan nasihat kebijaksanaan tentang bagaimana hidup layak di hadirat Allah. Mereka itu bertanya dengan maksud menjerat Yesus. Mereka ingin menemukan kesalahan Yesus dari apa yang diucapkan. Hati mereka itu tidak bersih. Hati mereka itu dikotori oleh siasat busuk. Mereka bersekutu untuk bersekongkol. Saudara-saudari yang terkasih, dalam situasi sulit ini, Yesus dihadapkan pada sebuah pilihan. Kalau memberikan jawaban boleh, ia akan berhadapan dengan orang-orang Farisi dan dengan yang demikian akan dianggap melawan ajaran agama. Kalau mengatakan tidak boleh, ia akan berhadapan dengan para pengikut Raja Herodes dan dengan demikian akan dinilai melawan kekaisaran. Saudara-saudari yang terkasih, orang-orang Farisi dan orang-orang Herodian sebenarnya punya pandangan yang saling bertolak belakang mengenai pajak. Bagi orang Herodian, pajak itu sesuatu yang perlu, sebab pajak dimanfaatkan untuk membiayai kegiatan politik mereka. Pajak yang dikumpulkan dengan demikian mempermudah perwujudan agenda-agenda mereka. Sementara itu bagi orang Farisi, pajak dalam bentuk apapun, pajak yang diwajibkan oleh siapapun merupakan sesuatu yang haram, merupakan tindakan yang bertentangan dengan ajaran agama mereka. Pada waktu itu mereka dikenai beban pajak hak milik tanah. Padahal mereka itu punya keyakinan keagamaan yang mengatakan begini, bahwa tanah dimiliki secara turun-temurun dari Allah. Jadi dengan membayar pajak, mereka sekaligus mengakui dan takluk kepada penjajah. Saudara-saudari, berkenaan dengan sikap keagamaan tentang tanah, Rasul Paulus itu menyampaikan pandangannya. Ia berkata, bumi dan segala isinya adalah milik Tuhan. Dalam kesempatan menyapa kepada jemaat di Roma, Rasul Paulus berkata, sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi, baik hidup atau mati, kita milik Tuhan.
Singkat kata, segala-galanya di dunia ini termasuk manusia, bangsa, dan penguasa adalah milik Tuhan. Oleh sebab itu, kita menggunakan segala sesuatu sesuai dengan maksud dan kehendak Tuhan. Kita perlu mengembalikannya kepada Tuhan. Kita memberikan kepada Allah apa yang wajib kita berikan kepada Allah. Saya menyampaikan 2 contoh. Yang pertama, tentang pengelolaan harta milik, kekayaan, dan seterusnya. Harta milik, kekayaan merupakan sarana untuk hidup, dapat dipakai untuk mengabdi Allah, untuk memuji Allah, dan untuk meluhurkan Allah. Jika kita sepakat dengan prinsip ini, tentu kita akan bermurah hati dan tulus memberikannya kepada orang-orang yang membutuhkannya. Ada saatnya kita berani dan sanggup mengatakan, sudah cukup untuk diriku, sudah cukup untuk keluargaku, dan ada orang lain yang membutuhkannya. Sebab kalau kita menuruti keinginan itu tidak ada batasnya. Contoh kedua, berkenaan dengan jabatan atau kedudukan di tempat karya. Kita mengenal istilah yang namanya kedudukan atau pangkat, entah itu bawah, entah itu tengah, terutama yang tertinggi, merupakan amanah. Maka seseorang yang kebetulan berada pada posisi atau kedudukan tertentu hendaknya berkarya sesuai amanah yang dipercayakan kepadanya demi kebaikan umum. Ia mengambil keputusan bukan untuk dirinya sendiri. Ia mengambil keputusan bukan untuk keluarga dekatnya, bukan untuk keluarga jauhnya, bukan untuk kelompoknya. Saudara-saudari yang terkasih, dalam mengambil keputusan ini, ia diharapkan tetap memperhatikan orang-orang yang terkena oleh keputusannya. Sudah bukan waktunya lagi untuk menggenggam prinsip, mumpung berada pada suatu kedudukan yang menentukan, maka ambil keuntungan semaksimal mungkin. Pada zaman kita sekarang ini, orang semakin menjadi peka tentang hal-hal yang tidak semestinya, terutama yang berkenaan dengan keadilan yang dapat menimbulkan iri hati. Saudara-saudari yang terkasih, segala kuasa dalam arti tertentu berasal dari Allah dan takluk pada penghakiman Allah. Allah berada di atas segala-galanya. Kaisar atau pemerintah tidak punya hak universal atas manusia seperti Allah. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus menuntut kesetiaan yang perlu diwujudkan secara konkret. Yesus datang untuk menegakkan kerajaan Allah dengan membebaskan manusia dari belenggu perbudakan dosa yang bercokol di dalam hatinya, untuk membuka kasih kepada Allah dan membuka kasih kepada sesama. Hari Minggu ini adalah hari Minggu Misi. Kita semua diundang untuk ikut ambil bagian dalam misi Yesus, yaitu mewartakan kasih Allah di setiap kesempatan
dengan sarana atau talenta yang ada pada diri kita. Dan apa yang ada pada diri kita, entah itu harta milik, entah itu kekayaan, entah itu jabatan, entah itu talenta, entah itu keterampilan, dapat kita pakai untuk menolong orang lain, untuk menolong bangsa sesuai dengan kehendak Allah, supaya mereka dapat semakin mengenal Allah yang Maha Kasih. Dimuliakanlah Tuhan kini dan sepanjang masa. Amin. Mari kita berdiri, kita memperbarui iman kepercayaan kita.